Bukannya aku baru saja diambil nyawanya secara salah oleh Rajayan, sebenarnya di mana aku sekarang? Minumlah, dan kamu akan menjadi penurut. Aku adalah seorang dokter ahli kedokteran dan racun. Bagaimana bisa aku berpindah tubuh menjadi putri sulung kediaman Perdana Menteri yang gila lelaki? Yang Mulia baru saja menjodohkanku dengan Pangeran C. Tapi Ibu Tiri ini malah langsung meracuniku dan ingin menyerahkanku kepada Kasim Tua. Efek racunnya sudah mulai terasa. Jika aku tidak segera menetralkannya, paling ringan aku akan menjadi bodoh, atau paling parah nyawaku akan melayang. Apakah ini seorang pria tampan berkualitas yang sedang terkena racun? Pergi. Aku juga ingin pergi, tapi kakiku tidak mau mendengarkan. Aku baru saja hidup kembali, dan aku belum ingin tiada lagi. Aku pinjam tubuhmu sebentar, nanti akan kubayar dengan biaya pengobatan. Tubuh pria ini lumayan juga. Hanya saja wajahnya, racun apa yang bisa membuat wajahnya jadi begini? Aku akan menghabisimu. Lepaskan. Pagi-pagi sudah cari ribut, apa kamu tidak takut celaka sendiri? Beraninya menjebakku. Katakan, siapa yang mengutusmu? Tuan, apakah kamu punya paranoia? Dalam situasi kemarin itu, jika aku tidak berusaha, kita berdua pasti sudah tiada. Aku melakukan pengorbanan itu hanya untuk membantumu membuang racun. Kamu sebut itu membuang racun. Jelas-jelas kamu. Jangan terlalu banyak berpikir di dunia orang dewasa, itu hanya tentang saling menguntungkan. Melihat aksimu tadi malam, kamu jelas sangat menikmatinya. Tak tahu malu, aku akan menghabisimu sekarang juga. Lepaskan. Memang benar jangan sembarang tidur dengan pria asing, parasnya memang cantik, tapi sifatnya kasar sekali. Selama aku hidup, belum pernah ada orang yang berani menghinaku seperti ini. Denyut jantung rusak, dan berbagai racun menyerang organ vital. Sungguh sebuah keajaiban tubuhmu belum hancur sepenuhnya. Racun campuran semacam ini harus menggunakan serum dan penetralisir. Andai saja laboratorium medis milikku ada di sini. Laboratorium portabel? Apakah ini kekuatan istimewa yang aku miliki? Anggap dirimu beruntung karena bertemu bibi tua si penyembuh legendaris ini. Apa yang baru saja kamu suntikan ke aku? Satu suntikan ini bisa membuatmu tetap hidup di biaya penyelamatan dan biaya kerja kerasku. Jadi sekarang kita impas, tidak perlu berterima kasih. Tuan, Anda akhirnya sadar. Di mana dia? Siapa? Di halaman ini hanya ada Anda seorang diri. Wanita itu. Dia menggunakan benda aneh ini untuk menahan racun dalam tubuhku. Tuan, kita harus menghabisi wanita yang mendekati Anda. Semalam, Anda membiarkan seorang wanita yang tidak jelas asal-usulnya mendekati Anda. Berani-beraninya dia pergi begitu saja setelah meniduriku. Pergi selidiki. Wanita dengan tahi lalat di sudut matanya. Cari dia sampai dapat meskipun harus memeriksa setiap sudut tempat ini. Lalu, bagaimana dengan putri tertua dari kediaman menteri yang tergila-gila pada pria itu? Besok adalah hari pernikahan Anda. Seorang wanita gatal yang setiap harinya hanya mengejar-ngejar pria. Bukankah ratu mengatur pernikahan ini karena ingin seluruh dunia menertawakanku? Ingin mengatakan bahwa aku hanya pantas menikahi wanita gatal seperti dia? Jadi apa maksud Anda? Jika dia memang sangat ingin menikah, aku akan membiarkannya merasakan. Apa itu neraka? Aku akan membuatnya menyadari kesulitannya dan menyerah, lalu pergi membatalkan pernikahan itu sendiri. Adapun untuk wanita yang berani melecehkanku itu, begitu aku menangkapmu, aku akan membuatmu merasakan hukuman yang sangat berat. Ibu, menurutmu, saat ini, apakah wanita tak tahu malu itu sudah ada di tempat tidur Kasim Lee? Segera seluruh ibu kota akan tahu bahwa putri sulung kediaman menteri sangat putus asa hingga bermain api dengan Kasim tua. Pangeran C pasti akan membatalkan pertunangannya. Pada saat itu, dia akan menjadi bahan tertawaan seisi kota. Bahkan pengemis pun akan menganggapnya menjijikkan. Seumur hidupnya dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepala lagi. Karena kalian berdua sangat ingin melihat pertunjukan, mana mungkin aku membiarkan kalian kecewa. Kamu, bagaimana bisa kamu kembali? Itu tadi adalah obat terlarang yang kuat. Bagaimana mungkin dia baik-baik saja? Kalian berdua begitu bersusah payah mengatur masa depanku, jika aku tidak kembali untuk membalas budi,
Bukankah aku akan menyia-nyiakan kebaikan dari ibu dan adik tercintaku ini? Serbuk pemicu bengkak hipersensitif yang dikembangkan di laboratorium modern, kebetulan aku ingin mencobanya pada kalian. Benda kotor apa ini? Apa yang terjadi? Wajahku sangat gatal. Ibu, wajahku juga sangat gatal. Siapa ini? Siapa kepala babi di dalam cermin ini? Shen Qingshuang, kamu sudah gila? Aku adalah ibumu, dan dia adalah adik kandungmu. Ibu, rumput di makam ibu kandungku sudah setinggi 1 meter. Seumur hidupnya dia hanya melahirkan aku dan kakak laki-lakiku saja. Dari mana datangnya seorang ibu? Dari mana datangnya seorang adik? Jika berani menyentuhku lagi, lain kali tidak akan sesederhana ini lagi. Aku bukan lagi Shen Qingshuang yang membiarkan dirinya diinjak-injak seperti dulu. Aku punya banyak cara untuk membuat kalian tersiksa. Sedangkan kamu, Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Shen Qingshuang, dasar kau anak tak tahu malu. Cepat buka pintunya, dan lepaskan adikmu. Shen Qingshuang, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? bukankah kalian ingin membuat reputasiku hancur berantakan dan membuat pernikahanku gagal? Kebetulan aku juga sedang tidak ingin menikah. Jadi aku harus merepotkan adikku untuk menikah menggantikanku. Ini adalah pengkhianatan terhadap Kaisar. Jika Yang Mulia marah, seluruh keluarga Shen akan habis dihukum. Mengkhianati kaisar? Kitab suci itu menuliskan bahwa putri sulung kediaman menteri harus menikah dengan Pangeran C. Kau adalah putri sulung? Aku pun juga putri sulung. Kita berdua sama-sama putri sah. Siapapun yang menikah, bukankah sama saja? Tidak. Meskipun Pangeran C adalah satu-satunya pangeran yang diberi gelar raja, tapi wajahnya karena kecelakaan itu hancur hingga tidak berbentuk lagi, sifatnya sangat sulit ditebak, sangat kejam dan tidak berbelas kasih, dia bahkan dijuluki sebagai dewa kematian yang haus darah, dia akan menghabisiku. Tenang saja, kakak akan selalu merindukanmu. Man, Ayah, Ibu, tolong aku. Anak durhaka, apa yang ingin kau lakukan? Ayah datang di waktu yang tepat. Aku sedang mendandani adik untuk melepas keberangkatan pernikahannya. Jika kau berani menyakiti adikmu sedikit saja, aku akan segera menghabisi pelayan tua ini. Ini adalah pelayan mendiang ibuku. Dan satu-satunya orang di kediaman menteri ini yang pernah bersikap baik kepadaku. Nona, jangan pedulikan saya. Dasar rubah tua, beraninya dia menjadikan Ibu Asu sebagai sandra. Aku tidak bisa membawanya pergi dengan paksa sekarang, lebih baik aku ikuti saja rencananya dulu. Walaupun Pangeran C dikenal sebagai dewa kematian yang haus darah, setidaknya dia punya kekuasaan besar di kerajaan. Setelah aku memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkuat posisiku, hal pertama yang akan aku lakukan saat kembali adalah menghabisi kalian semua para sampah ini. Aduh, ayah, apa yang ayah lakukan? Putri ayah ini hanya bercanda. Karena ayah tidak rela berpisah dengan adik, maka biar aku saja yang menikah. Tapi, saat seorang putri menikah, ada beberapa hal yang memang harus aku bawa pergi. akhirnya pengacau kecil ini berhasil kita singkirkan. Setelah masuk ke neraka milik kediaman Pangeran C itu, kita lihat saja, apa dia masih bisa bersikap angkuh. Pangeran C itu haus darah dan kejam. Shen Qingshuang ini pasti akan segera tiada dalam 3 hari. Ninyonya, gawat. Nona besar telah mengosongkan seluruh gudang. Apa katamu? Dari mana dia punya keberanian itu? Nona besar membawa orang-orangnya langsung mengangkut pergi separuh harta dari gudang kita dan dengan terang-terangan menyombongkan diri kepada orang-orang. Katanya Pangeran C sangat menyayanginya sehingga memberinya tambahan mahar dan kediaman Perdana Menteri hanya sekadar membantu menyimpannya. Shen Qingshuang, kamu benar-benar perampok. Ibu, cepat panggil seseorang. Ini barulah bunganya saja. Tunggu sampai putri ini punya posisi kuat di kediaman pangeran, lalu kita akan lanjut bermain. Senjata rahasia apa sebenarnya ini? Aku belum pernah melihatnya di Dakian. Sebenarnya siapa wanita itu? Pangeran, tandu pengantin kediaman Perdana Menteri sudah sampai di depan gerbang. Lihat itu, kediaman pangeran membuka pintu samping. Ini benar-benar sebuah penghinaan bagi putri Perdana Menteri. Shen Qingshuang kan memang sudah terkenal genit. Beruntung Pangeran C mau membiarkannya masuk lewat pintu samping. Itu sudah sangat berbaik hati. Pangeran sedang sakit, jadi tidak bisa menyambut secara langsung. Pengantin wanita silakan turun dari tandu, lakukan upacara pernikahan dengan ayam jantan ini, dan kamu harus merangkak melalui lubang anjing di bawah pintu samping ini untuk masuk, agar kesialan pada dirimu bersih. Ku dengar Pangeran C itu kejam, tapi sepertinya otaknya sedang bermasalah. Karena dia ingin menjadi pengecut dan bersembunyi di balik ayam, maka aku akan membuatnya terkenal di seluruh kota.
Kenapa kamu membuka kerudungnya? Jadi ini yang akan melakukan upacara pernikahan denganku. Beraninya kamu menghabisi pengganti pangeran. Ayamnya sudah tiada. Ini pertanda buruk sekali. Karena pangeran tidak mau keluar, aku akan mengadakan acara penghormatan terakhir di sini agar semua orang tahu kehebatan pangeran yang membawa sial bagi istri, ayam, dan segalanya. Pasti kediaman Pangeran C akan terkenal ke penjuru dunia. Diam kamu. Tuan, pengantin wanitanya membuat kekacauan di depan pintu. Dia menghabisi ayam jantannya, bahkan mengancam akan menangis di depan pintu utama seolah ada kematian. Dia memaksa Anda harus menjemputnya secara langsung. Bodoh sekali dia mencari perkara. Berikan perintah, siapapun yang berani membuka pintu utama akan langsung diberi hukuman berat. Hamba tadi, melihat di sudut mata pengantin itu ada sebuah tahi lalat air mata. Apa katamu? Tahi, lalat air mata? Ayam jantan kediaman Pangeran C tiba-tiba mati. Tubuh pangeran pun melemah. Ini adalah pertanda dari langit. Pertanda yang sangat buruk. Nyonya, saya mohon berhentilah berteriak. Aku sendiri yang datang untuk menjemputmu. Apakah Putri Wang Fei merasa puas? Suara ini, mengapa sangat mirip dengan pria liar di malam itu? Benar saja, itu dia. Aku belum mencarimu. Ternyata kamu sudah datang, menyerahkan diri dengan mengenakan gaun pengantin ini. Tidak mungkin kebetulan seperti itu, kan? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku melihat ada sesuatu di wajah Anda, biarkan aku membantu Anda membersihkannya. Lihatlah, ada debu. Pangeran, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Oh, Putri Wang Fei pernah bertemu denganku. Meskipun pemilik asli tubuh ini sangat tergila-gila pada pria, tapi dia tidak bodoh. Dia tidak akan berani memancing kemarahan Pangeran C. Pasti aku salah lihat. Mungkin aku pernah memimpikan pangeran, sehingga aku merasa ada kedekatan yang akrab. Pengantin wanita ini sangat malang. Kudengar wajah Pangeran C sangat buruk rupa, bahkan sudah membuat tiada 3 pelayan di kediamannya karena ketakutan. Menikah dengan pria buruk rupa seperti itu, seluruh hidupnya akan hancur. Benar sekali. Kalau aku jadi dia, aku lebih baik terjun ke sungai. Aku mengatakan Pangeran C menjadi kejam setelah wajahnya rusak, namun aku melihat sumber masalahnya bukan pada wajahnya, melainkan pada mulut para wanita penggosip ini. Kehilangan ketampanan bukanlah keinginannya. Sekumpulan orang yang hanya bisa bicara seenaknya saja, apa hak kalian untuk menghakiminya? Membicarakan keburukan orang secara langsung, apakah itu menunjukkan betapa panjang lidah kalian, atau justru menunjukkan betapa kecilnya otak kalian? Jika berani bicara sembarangan lagi, aku tidak keberatan menggunakan jarum emas untuk menjahit mulut kalian. Wanita kejam seperti ini juga tahu caranya membela orang. Aku membelanya seperti ini, dia pasti merasa sangat tersentuh di dalam hatinya. Jika aku bisa mendapat perlindungannya, maka hidupku baru bisa berjalan dengan baik. Pangeran, aku sudah mengusir mereka semua, mari kita segera masuk, jangan sampai melewatkan waktu upacara pernikahan. Baru 2 malam lalu tidur bersamaku. Hari ini sudah tidak sabar lagi untuk menikah dengan orang lain. Shen Qingshuang, kamu sungguh hebat. Aku belum pernah menikah di dunia modern, tapi ternyata malah menikah di zaman kuno ini. Ternyata kamu jatuh ke tanganku. Masalah malam itu, kita bisa membuat perhitungan secara perlahan. Suamiku, mulai sekarang dan seterusnya, aku adalah milikmu. Kelak suamiku adalah segalanya bagiku. Setiap ucapanmu adalah perintah suci bagiku. Seluruh kota tahu bahwa Nona besar Shen adalah wanita yang gila pria, yang tidak bisa berpaling setiap kali melihat pria tampan. Mengapa? Sekarang kamu berpura-pura menjadi istri dan ibu yang baik? Semua itu hanyalah salah paham. Sekarang aku sudah berubah menjadi orang yang baru. Bertobat? Aku rasa mulutmu itu tidak ada satupun kata-kata yang jujur. Tidak masalah jika pangeran tidak percaya waktu yang akan membuktikannya. Aku akan memberimu satu kesempatan. Sial, bukankah tadi dia terlihat sangat membenciku? Baiklah. Nanti aku akan memberimu suntikan, agar kamu bisa tidur nyenyak sampai pagi. Baru berlalu 1 hari, wanita ini sudah berani menggoda pria lain dengan sengaja. Benar-benar tak tahu malu. Pangeran, Anda kenapa? Aku sama sekali tidak tertarik pada wanita seperti dirimu. Kenapa sikapnya cepat sekali berubah? Apa jangan-jangan bagian bawahnya juga terluka? Shen Qingshuang, kemana matamu sedang memandang? Pangeran, sebagai seorang tabib, aku harus mengingatkan Anda, jangan menyembunyikan penyakitmu. Meskipun penyakit ini memalukan, tapi kebetulan aku punya obat yang sangat manjur. Lebih cepat diobati akan lebih baik. Shen Qingshuang, apakah kamu benar-benar tidak ingat padaku? Terlihat tidak asing sih. Jangan-jangan ini benar-benar urusan asmara di masa lalu si pemilik tubuh ini. Sudah ingat sekarang?
kamu pria asing ini? Pria asing? Kamu sudah melihat wajahku, menodai kehormatanku? Maka utang malam itu. Aku akan membuat perhitungan yang jelas denganmu malam ini. Cacat di wajahmu itu bukan bawaan lahir, melainkan karena berbagai macam racun kuat di tubuhmu. Aku bisa menyelamatkanmu. Atas dasar apa aku harus mempercayaimu? 1 jarum waktu itu, kamu seharusnya sudah merasakannya. Racunmu bukankah sudah mulai mereda? Memang benar. Semenjak ditusuk jarum olehnya malam itu, frekuensi racun di tubuhku kambuh sudah sangat berkurang, seolah-olah tertahan oleh sesuatu. 1 jarum itu adalah penghambat serum yang aku buat khusus, bisa menjaminmu aman selama 3 bulan. Jika kamu menghabisiku, di dunia ini tidak akan ada orang yang bisa menawarkan racunmu. Baiklah, aku akan percaya padamu sekali ini saja. Tapi jika kamu berani mempermainkanku... Berhenti, jangan ucapkan kata-kata kasar itu, hatiku lelah. Kalau begitu, ayo tanda tangani sebuah perjanjian. Dalam waktu 3 bulan, aku akan membuang racun dan mengembalikan wajahmu. Sedangkan kamu harus memberiku perlindungan. Akui di hadapan publik bahwa aku adalah permaisurimu yang sah. Dan kamu tidak boleh menyerangku lagi. Lalu, setelah masalah selesai, kita akan berpisah baik-baik. Tanda tangani ini. Persiapannya lumayan lengkap juga. Saat berurusan dengan Dewa Maut, bagaimana mungkin aku tidak menyiapkan jalan keluar? Jika tidak sembuh, aku akan membuatmu menderita. Tenang saja tubuhku ini. Masih ingin aku gunakan selama beberapa tahun lagi. Sekarang aku perlu mengambil sampel untuk diperiksa. Barang-barang milikmu ini, aku tidak pernah melihatnya di Dakian. Kamu yang biasanya hanya mengejar pria karena terobsesi, dari mana kamu belajar keahlian aneh ini? Aku hanya menyembunyikan bakatku soal ilmu pengobatan. Aku belajar dari seorang petapa sakti, dan aku tidak bisa menyebutkan nama guruku. Ulurkan tanganmu. Baiklah, sampel sudah diambil. Besok aku akan mulai menganalisis racunnya. Selama 3 bulan ini, saya harap pangeran mau bekerja sama. Sudah malam, saya mengantuk. Silakan pergi sesuka hati Anda. Ini kamar saya. Ini juga kamar pengantin saya. Kalau pangeran mau tidur denganku, boleh-boleh saja sih. Jangan harap ya. Aku akan ke ruang kerja. Pangeran, jangan buang-buang tenaga lagi. Permaisuri telah memberi perintah. Saya harus mengawasi pangeran dan putri dengan mata kepala sendiri. Pintu ini tidak akan dibuka sampai fajar menyingsing. Hei, jangan gegabah. Pintu merah pernikahan yang indah ini akan sangat sial jika sampai hancur. Aku masih ingin merasakan suasana keberuntungan ini. Tempat tidurnya cukup besar. Aku akan membagi setengah untukmu. Kamu tidur di kursi panjang. Atas dasar apa? Ini ranjang pernikahanku. Tubuh pangeran sangat kuat dan tegap. Lantai lebih cocok untukmu. Kamu. Saat wanita ini sedang tenang, ternyata dia tidak semenyebalkan itu. Duh, matahari sudah tinggi, tapi sang putri masih belum mau bangun juga. Benar-benar tak tahu malu, tidak punya sopan santun sama sekali. Siapa sih itu? Masih pagi begini? Meski pangeran sudah diberi gelar, dia harus tetap ingat siapa pemilik dunia ini. Jangan biarkan wanita genit seperti ini merusak nama baik keluarga kekaisaran. Siapa pengasuh tua ini? Dia adalah orang yang diutus oleh permaisuri. Ibundaku adalah yang paling disayangi saat beliau masih hidup. Jadi permaisuri sangat membenciku. Tentu saja, pengasuh itu pun bersikap sama. Aku mengerti. Dia adalah mata-mata sekaligus perwakilan suara permaisuri. Serahkan saja padaku. Putri Wang Fei, saya sedang bicara padamu. Apa kamu tuli? Bangun. Karena kamu tidak mengerti aturan, hari ini saya akan memberimu pelajaran. Pergi berlutut di halaman, taruh baskom air di atas kepalamu, dan berlututlah selama 2 jam. Tunggu apa lagi? Cepat. Jika terus menunda, maka saya terpaksa mewakili Yang Mulia Permaisuri untuk menghukum orang yang tidak tahu diri sepertimu. Kamu, beraninya kamu memukulku? Saya ini orang kepercayaan Yang Mulia Permaisuri. Orang kepercayaan permaisuri? Setelah masuk ke kediaman Pangeran C, kamu hanyalah anjing di sini. Jika anjing menggonggong sembarangan, aku bisa saja menghabisinya, apalagi hanya sekadar memukul. Benar-benar keterlaluan. Putri Wang Fei memukul pelayan pribadi permaisuri. Ini namanya pemberontakan. Cepat tolong kemari. Masih keras kepala juga? Apa ini?
Apa yang terjadi? Tubuhku tidak bisa digerakkan. Saya hanyalah pelayan rendah. Saya hanyalah seekor anjing. Mohon Putri Wang Fei ampuni nyawa saya. Dengarkan aku baik-baik. Mulai sekarang di kediaman pangeran ini, jika masih ada yang berkhianat atau tidak tahu sopan santun, Nanili akan menjadi contoh bagi kalian. Tunggu apa lagi? Serat pengasuh kalian ini keluar, jangan biarkan dia mengotori pemandanganku. Suamiku, hadiah pertemuan ini, apakah kamu puas? Metode yang licik dan hati yang cukup kejam. Wanita ini memang sangat licik, tapi dia juga sangat berguna. Mungkin saja, aku bisa meminjam tangannya untuk menghancurkan harga diri permaisuri. Kamu memukulnya. Tidakkah kamu takut permaisuri akan mencari masalah dan membuatmu tamat begitu saja? Tentu aku takut, tapi aku lebih takut jika digigit anjing tanpa membalasnya. Nanili pasti tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Kebetulan sekali, aku tipe orang yang berpendirian teguh. Aku tidak takut pada orang yang merasa berkuasa karena dukungan orang lain. Jika dia berani datang, aku berani menghabisinya. Melapor kepada Pangeran dan Putri Wang Fei, Yang Mulia Permaisuri menitipkan pesan, meminta Anda berdua segera menghadap ke istana untuk berterima kasih. Setelah menusuk Nanili, masih punya selera makan jarum itu. Dan keterampilan medis yang bahkan aku sendiri tidak bisa memahaminya. Dari mana sebenarnya asal-usulmu? Pangeran, setiap orang memiliki rahasia. Aku bisa menyelamatkan nyawamu, juga bisa membantumu merobek wajah munafik sang ratu. Bukankah itu sudah cukup bagimu? Jangan-jangan Pangeran tidak hanya menginginkan resepku, tapi juga menginginkanku? Shen King Shuang, jangan coba bermain trik di hadapanku. Jika kamu kehilangan nyawa setelah masuk istana, aku tidak akan mengurus jasadmu. Meski harus mati karena asmara, setidaknya aku pergi dengan rasa puas. Jika Pangeran benar-benar peduli, nanti tolong lindungi aku sedikit. Lagi pula, tanganku yang terampil ini belum merasa cukup menyentuh tubuh indah milikmu itu. Dasar tidak tahu malu. Terima kasih atas pujiannya. Pangeran, Putri Wang Fei, Istana Fenggi sudah sampai. Pangeran C baru saja menikah, aku seharusnya mengucapkan selamat lebih awal. Hanya saja urusan istana sangat padat, baru hari ini aku sempat menemui pengantin baru ini. Dasar wanita sampah yang tidak tahu diri, beraninya kamu menyakiti orang-orangku, aku harus memberimu sebuah pelajaran. Beri dia teh. Air tehnya keruh, daun tehnya hancur. Ini jelas sekali teh sisa. Dia sedang menyindir bahwa kita adalah pasangan sampah dan cacat. Apa ini yang namanya menjamu? Ini jelas sebuah getakan awal. Putri Wang Sace, apa kamu merasa teh dariku tidak cukup baik? Ratu sangat pandai bercanda. Ampas teh ini sangat tebal, sama seperti besarnya kasih sayang Anda kepada saya. Terasa begitu berat. Apa maksud perkataanmu itu? Maksud saya, sebagai pemimpin istana pusat yang terhormat, Anda sangat hemat dalam mengelola rumah tangga. Bahkan ampas teh usang yang tersimpan di dasar kotak ini masih Anda berikan sebagai anugerah, sungguh teladan bagi seluruh wanita di dunia. Keberuntungan saya kecil, jadi tidak berani menikmatinya sendirian. Lebih baik Putri ikut menemaniku mencicipi teh ini bersama-sama. Shen King Shuang, jangan berani bicara sini seperti itu. Adalah keberuntunganmu diberi teh oleh ibunda, beraninya kamu menghinanya? Dasar wanita sampah tidak berpendidikan. Mengenai bagaimana etika istriku, biar aku sendiri yang mendidiknya. Zhao Yang, berteriak seperti itu kepada kakak iparmu, kakak ipar. Inikah yang kamu sebut dengan etika? Jika Putri bilang ini keberuntungan, maka cangkir ini kuberikan padamu. Semoga setiap hari Anda bisa menikmati berkat ini. Apa serunya kalau hanya duduk dan mengobrol saja? Lebih baik kita bermain lempar panah untuk memeriahkan suasana. Shen King Shuang, beraninya kamu bertaruh dengan saya? Taruhan apa? Bertaruh siapa yang lemparannya paling akurat. Jika kamu kalah, kamu harus keluar dari gerbang istana Fengyi ini dengan merangkak di hadapan semua orang. Taruhan ini sungguh keterlaluan. Jika Putri Wangsa C benar-benar merangkak, wajah kediaman Pangeran C akan benar-benar tercoreng. Putri Zhao Yang adalah teman dekat dari Shen Manman. Dia sudah bertekad untuk memberi saya pelajaran demi sahabatnya itu. Baiklah, lalu jika Putri yang kalah, apakah Putri juga akan melakukan hal yang sama? Dan merangkak untuk dilihat semua orang? Mana mungkin aku akan kalah? Jika aku kalah, aku terserah padamu. Kamu bisa bermain lempar panah,
Tidak bisa. Tapi aku punya teknologi canggih. Sistem pemosisian akurasi laboratorium telah diaktifkan. Koreksi kecepatan angin. Ini tidak mungkin. Dasar kamu wanita bodoh yang haus perhatian. Bagaimana mungkin ini terjadi? Anak ini lumayan menarik juga. Jadi kamu adalah putri kerabat baru yang dinikahi Pangeran C. Hamba memberikan hormat kepada Yang Mulia Ibu Suri. Bangunlah. Permainan melempar panah tadi, aku sudah melihat semuanya. Bagus. Kamu punya kemampuan. Zhao Yang, karena kamu sudah kalah, maka kamu harus menerima hukuman. Namun karena aku ada di sini, tidak perlu sampai merangkak di gerbang istana. Kembalilah dan salin Lucia 10 kali, dan pelajari baik-baik apa artinya tahu batasan. Baik, Nenek Kanda. Pangeran C, istrimu ini, aku sangat menyukainya. Luangkanlah waktu untuk membawanya ke istana untuk menemaniku berbincang-bincang. Baik, Nenek Kanda. Ibu Suri, cepat panggil tabib kerajaan. Cepat. Wajahnya membiru, sesak napas. Ini adalah pneumotoraks tensi. Perlu segera dilakukan operasi. Cepat siapkan satu ruangan yang bersih. Apa yang kamu bicarakan, dasar wanita gila? Tubuh Nenek Kanda sangat berharga. Mana mungkin membiarkanmu berbuat sembarangan? Jika ditunda lagi, Ibu Suri tidak akan bertahan lebih dari 15 menit. Kesehatan Ibu Suri sangat berharga. Beraninya kamu ingin menggunakan pisau dan menumpahkan cairan di hadapan orang banyak? Ini bukannya menyelamatkan orang, ini jelas sihir untuk merusak jasad. Pengawal, seret wanita pembangkang dan penyihir ini untuk dihukum. Seberapa besar peluang keberhasilanmu? 90%. Jika menunggu lagi, peluangnya tidak ada sama sekali. Xiao Jiuche, percayalah padaku. Aku belum pernah melihat seorang wanita yang berada di ambang hukuman, memiliki tatapan mata yang begitu tak gentar seperti ini. Shen Qingshuang, aku akan menemanimu melakukan kegilaan ini sekali saja. Minggir. Xiao Jiuche, apa yang mau kamu lakukan? Biarkan dia mengobati. Jika terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab penuh. Xiao Jiuche, cepat pergi ke sana. Pindahkan Ibu Suri ke ruang dalam, tutup semua pintu dan jendela, jangan izinkan siapapun masuk. Baik. Sangat misterius sekali, aku ingin melihat bagaimana si tidak berguna itu melakukan pengobatan. Ada kejahatan. Shen Qingshuang telah mencelakai nenek moyang. Ibu Suri. Shen Qingshuang sudah gila. Dia menancapkan pisau ke dada nenek Suri. Tangannya berlumuran merah. Dia sama sekali tidak sedang mengobati, melainkan sedang menghabisi nyawa seseorang. Beraninya kamu Xiao Jiuche. Tega membiarkan wanita penyihir itu mencelakai orang? Tangkap pengkhianat ini bersama dengan wanita penyihir itu. Jika ada perlawanan, langsung saja buat perhitungan. Siapapun yang berani melangkah maju, aku akan membuat perhitungan dengannya di tempat. Shen Qingshuang, jangan buat aku kecewa. Berhenti. Yang mulia, coba lihat. Selir raja menyakiti Ibu Suri di dalam ruangan, sedangkan Raja C malah menjaganya dengan pedang. Ini adalah rencana pengkhianatan. CR, apa benar seperti itu? Aku mempercayainya. Bagus sekali. Aku baru saja kembali dari ambang kematian, dan kau sudah mendoakanku tiada? Aku jelas-jelas melihat pisau itu dengan mataku sendiri. Ibu Suri, apakah Anda benar-benar sudah tidak apa-apa? Jika bukan karena anak ini sangat berani dan teliti, aku mungkin sudah tiada sejak tadi. Ibu Suri sangat beruntung, saya hanya mengikuti takdir langit. Bagus. Sungguh selir raja yang hebat. Berikan hadiah. Berikan medali emas tabib agung kerajaan, 10.000 keping emas, dan 100 gulung sutra. Lihatlah medali emas ini, aku tidak membuatmu malu kan? Putri Zhao Yang bicara sembarangan di istana dan mengganggu Ibu Suri, hukum dengan mengurungnya untuk merenung selama 3 bulan, dilarang keluar kediaman tanpa perintah. Permaisuri, kamu adalah pemimpin Istana Tengah, tapi kamu hanya mendengar satu pihak. Pulanglah dan lakukan introspeksi diri dengan sungguh-sungguh. Saya menerima titah. CR, tahukah kamu alasan aku menyetujui pernikahan ini? Saya bodoh ayahanda. Putri dari keluarga kediaman Perdana Menteri, meskipun reputasinya di luar sana kurang baik, tapi kakeknya adalah penjaga perbatasan, sosok Markis Dingguo yang memegang kekuasaan militer besar. Dengan menikahinya,
kamu akan mendapatkan dukungan dari pasukan perbatasan. Orang-orang ratu tidak akan berani sembarangan menyentuhmu. Kenyataan membuktikan gadis ini punya akal dan keberanian yang luar biasa. Bersamamu, kalian adalah pasangan yang sangat cocok. Ayahanda berpikiran sangat bijak. Terima kasih atas restu Anda. Apa kamu masih menyalahkan aku? Menyalahkanku karena saat itu tidak menyelesaikan masalah ibumu dengan baik? Aku sudah menyelidiki selama 6 tahun, dan memang tidak ada sedikit pun bukti yang menunjukkan bahwa dia dicelakai seseorang. Tidak adanya bukti sama sekali. Justru itulah kecurigaan terbesarnya. Masalah ibunda, biar saya sendiri yang akan mengusut tuntas. Jika ayahanda tidak ada urusan lain, saya mohon pamit. Istriku orang yang tidak sabaran, sepertinya dia sudah lama menunggu. Seandainya CR tidak terkena racun aneh, dan hidupnya sudah tidak lama lagi, posisi putra mahkota ini seharusnya adalah miliknya. 6 tahun sudah. Sudah genap 6 tahun. Ternyata Yang Mulia masih belum bisa merelakan wanita tak tahu malu itu dan putranya. Awalnya aku ingin dia menjadi bahan tertawaan, tapi ternyata aku malah membuatnya mendapatkan Putri Wang Fei yang hebat. Bukankah dulu kamu bilang racun yang dideritanya membuatnya tidak akan bertahan lebih dari beberapa tahun? Tapi kenapa menurutku dia justru terlihat semakin sehat? Tenang saja Yang Mulia, racun ini tidak ada obatnya. Dia tidak akan bisa bertahan sampai tahun depan. Tidak bisa. Berikan racun tambahan untuknya. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengancam posisi putra mahkota milik anakku. Dia harus segera tiada. Medali emas pemberian raja ini adalah aset yang sangat berharga. Setelah ini aku akan menjadi wanita kaya yang punya pelindung. Pangeran, ini emas murni loh. Dengan benda ini, bahkan jika aku diusir dari kediaman, aku tetap bisa menjadi wanita kaya yang bisa bermalas-malasan. Kediaman Perdana Menteri setidaknya adalah keluarga bangsawan terpandang. Ternyata malah membesarkan orang mata duitan yang tak pernah melihat dunia seperti kamu. Menganggap remeh harga diri demi kepingan emas ini. Sungguh memalukan. Anda bicara begitu karena Anda tidak merasakannya. Orang seperti pangeran yang terlahir dengan kemewahan, mana paham sulitnya kami berjuang dari titik nol. Lagi pula, aku mendapatkan uang pengobatan ini dengan kemampuanku sendiri. Inilah pasar kota zaman kuno yang asli. Ratusan kali lebih megah daripada pemandangan nyata di Hengdian. Pangeran, cepat lihat. Apakah itu lukisan permen? Lalu yang itu? Itu adalah pertunjukan wayang kulit. Ayo, temani aku turun untuk jalan-jalan. Hei. Aku tidak pernah mengunjungi tempat berisik seperti ini. Bagaimana? Bukankah jauh lebih indah daripada perhiasan berat yang ada di dalam istana? Kualitasnya sangat buruk, sangat memalukan. Beli semua barang yang ada di lapak itu. Cepat sedikit, jangan sampai dia menyadarinya. Pangeran, bukankah Anda bilang ini memalukan? Aku membelinya untuk alas kaki di kereta. Apa tidak boleh? Pangeran, apakah tadi Anda diam-diam memperhatikanku? Aku sedang melihat keledai di sana. Tidak apa-apa, suasana hati sang permaisuri sedang baik hari ini, jadi aku tidak akan berdebat dengan keledai. Ini, lihatlah, bukankah gambar kelinci ini mirip denganmu? Cobalah. Kekanak-kanakan. Aku tidak pernah memakan benda manis seperti ini. Shen King Suang, kamu. Beraninya kamu. Bukankah ini manis? Ini cukup manis loh. Jika ini manis, maka makanlah sendiri. Kalau kamu berani membuat onar lagi, aku akan memerintahkan orang untuk membuangmu kembali ke kediaman. Buang saja. Toh, aku adalah istri sah yang dinikahi pangeran dengan terhormat. Dibuang kemanapun, aku akan tetap menempel pada pangeran. Hei pangeran, mengapa jantungmu berdetak begitu kencang? Mungkinkah kamu jatuh hati padaku? Shen King Suang. Kembali ke kereta kuda. Jika terus berkeliling, wibawaku akan habis karena perbuatanmu. Siap laksanakan, pangeran keledaiku. Putri Wang Fei, pada hari pernikahan itu, saya hanya menjalankan perintah. Mohon maaf atas segala kelancangan saya. Beberapa hari ini, melihat bagaimana Putri Wang Fei merawat pangeran, saya merasa sangat bersalah. Aku tahu, itu adalah perintah pangeran. Anda hanyalah perantara. Aku tidak menyalahkan Anda. Besok adalah hari kunjungan pertama Anda ke rumah orang tua. Ini adalah daftar kado yang telah saya susun. Silakan Putri Wang Fei periksa. Jika ini dirasa kurang, bisa ditambahkan lagi. Ini terlalu mewah.
sampah-sampah di kediaman Perdana Menteri itu sama sekali tidak pantas mendapatkan barang sebagus ini. Lalu, apa maksud Putri Wang Fei? Batalkan semuanya. Pergi ke dapur belakang, siapkan beberapa keranjang mantau putih besar untukku, itulah kado kunjunganku. Apa kamu berniat datang untuk melayat di kediaman Perdana Menteri? Tidak. Aku pergi untuk membuat mereka mati kegirangan. Apa tidak manis? Ini sangat manis kok. Sudah berulah seharian? Seharusnya kamu tenang sekarang. Kapan kamu berencana untuk menetralkan racun dalam tubuhku? Racun di tubuhmu sangat rumit. Hasil laporannya belum semua keluar. Aku akan memberikan akupunktur dulu untuk menekan racunnya. Naiklah ke ranjang, lepas pakaianmu. Shen Qingxuang, kamu ini seorang gadis, bisakah bicara lebih halus sedikit? Di mata seorang tabib, hanya ada pasien, tidak ada laki-laki. Apa kamu mau racun ini menyerang jantung dan membuatmu lumpuh? Atau mau tetap hidup dan menjadi pangeran C milikmu itu? Cepatlah, jangan banyak bicara. Sudah selesai. Kamu... Sepertinya racun ini sudah sering menyiksamu. Baru satu tusukan jarum saja sudah tidak kuat. Mengingat hari ini di istana kamu sudah membelaku, malam ini, ranjang ini, aku bagi setengah denganmu. Dia? Kenapa dia tidak apa-apa? Qingxuang, hadiah kunjungan balasan ini ternyata hanya barang murahan dari desa. Apakah aturan dari kediaman Pangeran C ini memang membiarkanmu merusak martabat kediaman Perdana Menteri seperti ini? Ucapan ibu salah, mantau itu mengenyangkan. Adalah pemberian yang paling tulus. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan wajah ibu? Apakah sudah sembuh total? Aku punya obat perpanjang nyawa versi yang lebih kuat, apa mau mencobanya lagi? Putri durhaka, beraninya kamu bersikap tidak sopan pada orang tua. Perdana Menteri Shen jaga bicaramu. Permaisuriku, bahkan Ibu Suri di istana pun sangat mengaguminya. Apakah kamu meragukan pandangan Ibu Suri? Tidak. Saya tidak berani. Titah Kaisar tiba, seluruh penghuni kediaman Perdana Menteri berlututlah untuk menerima titah. Ayah, karena rasa terima kasih atas titah sudah disampaikan, sekarang mari kita hitung urusan keluarga. 32 kotak mas kawin peninggalan ibu kandungku, mohon dikembalikan seluruhnya hari ini. Shen Qingxuang, pada hari pernikahanmu, kamu sudah mengosongkan seisi gudang, sekarang masih berani memintanya lagi? Semua itu adalah hadiah pertunangan dari Pangeran C. Seluruh rakyat di kota menyaksikannya. Kenapa Nyonya Zhao ingin menelan hadiah pertunangan itu sendirian? Aku sendiri yang mengirimkan hadiah pertunangannya. Mana mungkin aku bisa salah menghitung jumlahnya. Ini, bukan itu maksud saya, hanya saja. Selama bertahun-tahun demi menghidupi Qingxuang, gudang sudah lama kosong. Benar kakak. Sekarang kediaman ini bahkan hampir tidak sanggup membayar gaji bulanan pelayan. Bagaimana kamu bisa begitu tega? Kosong? Kebetulan sekali. Intuisiku sangat akurat. Di mana ada harta berharga, sekali berjalan saja aku akan tahu. Sistem deteksi struktur geologi diaktifkan, kunci mode citra thermal. Ketemu. Ayah, putrimu baru saja melakukan ramalan sepertinya di bawah bebatuan hias ini. Terkubur sebuah harta karun. Konyol, itu hanyalah tumpukan batu biasa. Gali sekarang. Ayah, dengan gaji kediaman Perdana Menteri yang sedikit ini, bagaimana bisa mengumpulkan batangan emas yang cukup untuk membeli setengah wilayah ibu kota? Mungkinkah ayah sering menerima suap selama ini? Suamiku, hal ini harus diselidiki dengan saksama. Perdana Menteri Shen, tolong jelaskan ini. Yang mulia raja, mohon bijaksana, aku telah hidup jujur seumur hidupku. Sial, bagaimana anak durhaka ini bisa mengetahui ruang rahasia di bawah bebatuan itu? Wanita sampah? Katakan, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Tuan, ini adalah aku yang menggelapkan mas kawin ibu kandung Qingxuang dan menyembunyikannya di sini tanpa sepengetahuan Tuan. Wanita kejam, aku tidak akan memaafkanmu hari ini. Ibu. Karena urusan hutang sudah selesai, barang-barang ini akan aku bawa semuanya. Selain itu, pelayan lama ibu kandungku, di mana pelayan senior Liu berada. Aku ingin membawanya pergi juga. Pelayan senior Liu sudah tua dan lemah. Dia sudah tiada sejak lama karena sakit.
Tidak mungkin. Nona, saya tahu di mana nenek itu berada. Ternyata mereka berani memperlakukan pelayan senior Liu seperti itu. Dia menangis? Aku belum pernah melihatnya sesedih ini. Karena kediaman menteri menyiksa pelayan lama ibuku, maka orang ini akan aku bawa pergi. Itu adalah bawahan kediaman menteri, dan sudah tidak berdaya. Bagaimana? Perkataan sang permaisuri. Apakah Nyonya Zhao tidak mengerti? Atau merasa pedangku sudah tidak cukup tajam lagi? Ternyata dia terancam nyawa pengasuhnya, sehingga terpaksa menikah. Sebelumnya, aku telah salah paham kepadanya. Operasinya sangat berhasil. Nyawa bibi ini telah aku selamatkan dari kematian. Pangeran, kebaikanmu menyelamatkan bibi akan aku ingat selalu. Kedepannya, aku akan lebih tulus membantumu menghilangkan racun itu. Urus saja dirimu sendiri dulu, wanita bodoh. Kemarin, dia yang membawaku kembali ke kamar. Pria ini, meskipun bicaranya sedikit tajam, ternyata hatinya cukup baik. Walaupun separuh wajahnya penuh dengan bercak racun, sisi satunya lagi terlihat sangat tampan. Jika bercak racun ini hilang, lalu wajah ini dibawa ke dunia modern, sepertinya dia bisa langsung menaklukkan industri hiburan, kan? Berapa lama lagi kamu mau melihatku? Shen King Shuang, hentikan tatapanmu yang terlihat sangat menginginkanku itu. Hubungan suami istri kita hanyalah sementara. Setelah racun dalam tubuhku ini sembuh, kamu harus segera pergi membawa perakmu. Jangan pernah berpikir untuk terus bergantung padaku. Anda tenang saja, Tuan. Aku adalah orang yang sangat memegang janji. Setelah masa 3 bulan berakhir dan wajahmu sudah tampan, aku akan segera pergi dengan surat cerai dariku. Sama sekali tidak akan menghalangi Anda untuk menikahi istri baru. Wanita ini, setelah memanfaatkanku, dia ingin pergi begitu saja tanpa masalah. Aku tidak akan melepaskannya. Sepanjang hidupmu, selain aku, kamu tidak boleh melihat siapapun. Tuan, perkataanku, yang mana lagi yang membuatmu marah? Cepat katakan dengan jelas. Xiao Jice, kamu kenapa? Kenapa tiba-tiba racunnya beraksi? Padahal racun itu sudah kutahan kekuatannya. Xiao Jice. Xiao Jice, bangunlah. Ini aku. Tadi aku hampir saja celaka di tangannya. Racun si gila ini terlalu rumit. Sekali kehilangan kendali, dia akan menyerang siapa saja tanpa ampun. Sudahlah, karena aku sudah berjanji akan menyembuhkanmu. Sesulit apapun aku tidak boleh ingkar janji. Sudah menjadi pekerjaanku. Aku tidak mungkin membiarkanmu tiada, kan? Aku sampai hilang kendali dan hampir menghabisinya. Tadi aku... Sudah bangun? Kalau sudah bangun, jangan banyak bicara. Kamu tidak akan tiada. Racunmu ini, awalnya sudah kutekan, tapi tiba-tiba meledak tadi pagi, jelas sekali dipicu oleh sesuatu dari luar. Kemarin kamu menyentuh apa? Atau makan apa? Kemarin aku tidak makan apa-apa. Hanya Nanili. Dia sempat merapikan jubah luar milikku. Terdeteksi kandungan bubuk pemicu racun yang kuat, mengandung senidium, dan kandungan datura hitam dapat memicu ledakan neurotoksisitas. Benar-benar Nanili racun dari wanita tua itu. Bubuk racun ini tidak berwarna dan tidak berbau. Jika bukan karena aku punya cara khusus, orang awam pasti mengira Anda sedang kambuh penyakit lama dan telah tiada seketika.
Tuan penyihir pernah mengatakannya, bubuk racun ini tidak berwarna dan tidak berbau. Pangeran C pasti akan segera tiada setelah menghirupnya. Tapi mengapa dia belum tiada juga? Xiao Jice, saya ini pelayan yang ditunjuk langsung oleh permaisuri. Beraninya Anda main hakim sendiri. Dasar pembawa sial yang membuat ibumu tiada dan memiliki wajah yang hancur. Tidakkah kamu takut terkena hukuman langit? Hukuman langit? Saat Anda berani menggunakan racun untuk menghabisi pangeran dari dinasti ini, Dewa Pangeran sudah mencatat semua dosa Anda. Mereka ternyata sudah menyadarinya. Jangan sampai mereka bisa menyelidiki hingga ke permaisuri. Jika iya, lantas kenapa? Itu karena saya merasa kasihan pada pangeran. Saya khawatir pangeran hidup terlalu menderita. Jadi saya membantunya agar pangeran segera tenang di sana. Xian Xingxuang, Anda pikir bisa melindunginya? Wanita genit yang tak tahu malu seperti Anda? Cepat atau lambat? Bising sekali. Pangeran, Anda menghabisinya, padahal kita belum menginterogasi dalang di baliknya. Tidak perlu interogasi. Orang di istana ini yang sangat ingin aku lenyap secara diam-diam, selain orang di istana Feng Yi itu. Siapa lagi pelakunya? Pangeran, ini ditemukan di badannya. Aroma ini. Ayahanda Kaisar, ini pasti permaisuri. Pasti dia yang meracuninya. Dia yang telah membuat ibu tiada. CR, aku tahu kamu berprasangka buruk pada permaisuri, tapi tabib istana sudah menggeledah seluruh istana Jing, mulai dari peralatan makan hingga dupa, dan tidak ada sedikit pun racun yang ditemukan. Ibumu tiada karena sakit. Tanpa bukti apapun, bagaimana bisa aku menghukum ibu negara? Aku pasti akan menemukan buktinya. Aku pasti akan menuntut balas demi ibu. Aroma ini lagi. Sebelum ibunda tiada, seluruh ruangan dipenuhi dengan bau ini. Shen Qingxuang, bantu aku periksa. Apakah dupa ini beracun? Ini disebut dupa Hansui, tidak beracun, bisa meredakan amarah dan menenangkan pikiran agar mudah tidur. Namun, ia memiliki satu sifat yang fatal, begitu bertemu dengan penderita batuk kronis atau orang dengan paru-paru lemah. Aroma dupa ini akan seketika berubah menjadi zat korosif kronis. Di dalam tidur, akan membuat seseorang gagal napas sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan mati lemas. Saat itu ibunda, memang terus-menerus menderita batuk dan tidak kunjung sembuh. Bagus sekali obat penenang ini. Ternyata, kebenarannya tersembunyi di dalam pedupaan, yang setiap hari dinyalakan ibunda. Xiao Jutz, mau kemana? Pengurus rumah Jo, apakah pangeran masih tidak mau makan? Pangeran mengunci diri selama sehari semalam. Dahulu saat Selir Chen pergi secara misterius, hal itu menjadi luka terdalam di hati pangeran. Saya orang tua yang tidak berguna ini, tidak bisa menasihatinya. Aku mengerti, serahkan saja padaku. Bagaimana bisa kamu meminum minuman murahan seperti ini? Apa kamu sengaja ingin menyerahkan posisimu kepada Ratu? Aku sudah menyelidikinya selama 6 tahun. Ternyata saat Ibu Suri masih hidup, dupa penenang yang paling ia sukai justru menjadi jerat yang mengakhiri hidupnya. Dahulu, akulah yang menyalakan dupa itu dengan tanganku sendiri. Aku tidak bisa melindungi mendiang ibuku, dan pada akhirnya, aku malah melukaimu juga. Shen Qingxuang, aku minta maaf. Kamu masih kecil waktu itu. Apa yang kamu tahu? Daripada menyalahkan diri sendiri, lebih baik pikirkan cara untuk menghadapi Ratu. Jika kamu takut saat racunnya kambuh lagi akan mencekikku, maka kamu harus memohon padaku untuk segera menyembuhkanmu. Pedang ini sangat mematikan. Aku tidak bisa menjamin kesadaranku saat racun itu beraksi. Jika lain kali aku menyakitimu lagi, sebelum hal itu terjadi, habisi saja aku. Xiao Juce, dengarkan baik-baik. Nyawamu adalah milikku. Selama aku tidak setuju, Raja Yan pun tidak akan bisa membawamu pergi. Tentu saja, jika kamu merasa sangat bersalah, biaya pengobatannya 2 kali lipat, biaya kompensasi mental akan dihitung terpisah. Shen Qingxuang, aku tidak hanya punya uang, segala yang ada di kediaman Pangeran C ini. Jika kamu menginginkannya, semuanya akan menjadi milikmu. Jangan mulai dengan omong kosong itu, tunggu sampai racunmu sembuh baru bicara. Lagi pula,
Racun di dalam tubuhmu, setelah aku analisis semalam, ternyata ada campuran dari 5 jenis racun langka. Aku sudah menulis resepnya dan meminta Liu Feng mencari di seluruh penjuru kota. Paling lambat, nanti malam sudah bisa. Putri Wang Fei, gawat. Ratu telah menutup perserikatan medis. Seluruh toko obat di kota, begitu mendengar bahwa kediaman Pangeran C yang meminta obatnya, langsung menutup tokonya. Pangeran, saya benar-benar tidak berguna. Saya sudah mendatangi seluruh ibu kota dan mencari ke semua asosiasi medis. Begitu mereka mendengar bahwa kediaman Pangeran C yang ingin membeli obat, beberapa bilang sudah habis terjual, dan yang lain langsung menutup pintu, bahkan tidak membiarkan saya masuk sama sekali. 5 jenis obat utama yang aku daftar, semuanya telah diblokir. Ratu benar-benar ingin memutus kesempatan hidupmu. Dia berani melakukannya secara terang-terangan. Dia ingin memutus jalan kita? Baiklah, maka akan aku tunjukkan padanya bagaimana rasanya dipermalukan. Karena toko obat tidak mau menjualnya, aku akan membuat orang-orang yang memiliki stok obat itu memohon untuk memberikan obatnya kepadaku. Apa yang berencana kamu lakukan? Aku akan membuka klinik pengobatan untuk melawannya secara terbuka. Aku bahkan sudah memikirkan namanya, sebut saja klinik King Shuang. Sampah. Bukannya kamu bilang, racun itu tidak berwarna dan tidak berbau, sehingga Xiao Ju pasti akan tiada? Mengapa dia masih terlihat sangat sehat? Bahkan kejadian ini membuatku kehilangan orang kepercayaanku. Yang mulia, tenangkan diri Anda. Keahlian medis Shen King Shuang memang sangat aneh. Hal itu benar-benar di luar dugaan. Tapi yang mulia, jangan khawatir. Racun ini terbuat dari 5 campuran racun langka, tidak ada penawarnya di dunia ini. Meskipun sekarang mereka sedang mencari obat ke seluruh penjuru kota, mustahil bagi mereka untuk meracik semua bahan untuk obat penawarnya. Berikan perintah pada asosiasi medis. Siapapun yang berani menjual pada kediaman Pangeran C, meskipun hanya sedikit bahan obat, aku akan membuat perhitungan dengan seluruh keluarga mereka. Ibunda Ratu, aku dengar wanita tak tahu malu itu ingin membuka sebuah klinik pengobatan. Ia ingin menggunakan cara itu untuk menjadi terkenal. Kita tidak boleh membiarkannya mendapatkan nama baik. Jika tidak, ini akan membahayakan posisi kakak putra mahkota. Permaisuri, saya punya sebuah rencana untuk membuatnya hancur dan terhina. Kalau begitu, masalah ini akan aku serahkan padamu untuk ditangani. Jika berhasil, posisi putri mahkota akan menjadi milikmu. Baik, saya berjanji akan melaksanakan tugas ini dengan baik. Lihatlah botol-botol kaca itu. Bening sekali seperti bongkahan es, di dalamnya bahkan ada jarum suntik. Mungkinkah itu benda mistis yang jahat? Bilah pisaunya sangat berkilauan, ini bukan sedang berobat. Ini namanya mau membuat celaka? Pangeran, apakah barang-barang milik permaisuri ini benar-benar digunakan untuk mengobati orang? Aku rasa barang-barang itu terlihat lebih mengerikan daripada alat siksa di penjara bawah tanah. Permaisuriku ini, alat medisnya tentu saja berbeda dari orang lain. Meskipun dia menggunakan pisau, semua itu pasti ada gunanya. Siapa di dunia ini yang berani memprotesnya? Tapi ini sudah buka setengah hari, dan tidak ada seorang pun yang berani datang. Tabib, tolong selamatkan anakku. Tabib, tolong. Itu adalah kejang karena panas tinggi. Anak ini, sepertinya, sudah tidak tertolong lagi. Jangan panik. Baringkan miring. Pastikan saluran napasnya lancar. Apa yang mau kamu lakukan? Kamu ingin menggunakan senjata tajam ini untuk menusuk kulit anakku? Ini bisa membuat nyawanya hilang. Liu Feng, hadang dia. Siapapun yang berani mengganggu pengobatan, pukuli mereka dan usir keluar. Jika ingin dia selamat, maka diamlah. Anakku sayang, Ibu, peluk. anakku sudah sembuh. Tabib ajaib, benar-benar titisan tabib ajaib. Tabib ajaib, aku punya obat ajaib. Lihat aku dulu, lihat aku dulu. Kakiku bisa diselamatkan. Jangan berebut, biarkan aku dulu. Putri Wang Fei sungguh hebat. Pangeran, sepertinya Anda terhadap Putri Wang Fei itu semakin menaruh hati. Di dunia ini, hanya dia yang bisa menawarkan racun ini. Jika dia sampai tiada, siapa yang akan aku urus jasadnya nanti? Begitukah?
Aku melihat Anda sudah jelas bahwa Anda tidak bisa lepas darinya. Lihatlah kemampuan Putri Wang Fei ini. Seluruh pria di ibu kota sepertinya akan iri melihatnya. Anda harus tetap waspada. Hati-hati dia akan direbut orang lain. Banyak bicara. Budi Putri Wang Fei karena telah menyelamatkan nyawa saya, takkan pernah saya lupakan seumur hidup. Hah? Putri Wang Fei, terima kasih atas kerja kerasmu. Tubuhku terasa kurang sehat lagi. Tolong Putri Wang Fei periksa aku. Pangeran, emosi Anda benar-benar luar biasa. Katakanlah, bagian mana yang terasa tidak nyaman dan ingin memeriksa apa... Chen Qingshuang, singkirkan ekspresi itu yang bisa tersenyum pada siapa saja. Kamu adalah Putri Wang Fei-ku, dan sepasang tangan ini selain milikku tidak ada yang punya hak untuk menyentuhnya. Pangeran, aku ini seorang tabib. Saat pasien berterima kasih, menjabat tangan untuk berterima kasih adalah bentuk kesopanan. Apakah di mata pangeran aku harus bersikap dingin saat menolong orang? Pangeran terlalu banyak mengatur? Apa karena takut mempermalukan nama kediaman pangeran? Atau apakah Anda sedang cemburu? Pangeran, apakah Anda benar-benar jatuh cinta padaku? Xiao Jiuce, Anda benar-benar mudah sekali tergoda. Karena kamu tahu aku mudah tergoda, seharusnya kamu tidak melakukan hal ini di saat seperti ini. Atau kamu sedang mencari masalah sendiri. Putri Wang Fei membuat orang tiada. Putri Wang Fei membuat orang tiada. Waktunya benar-benar tidak tepat. Mari keluar dan lihat dulu. Aku akan buat perhitungan dengan pangeran setelah aku kembali. Ada yang tiada. Tolong. Seseorang tolong. Semuanya, kemarilah dan lihat ini. Klinik Qingshuang menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai orang. Kakakku tadi baik-baik saja, tapi setelah minum obatnya dia langsung tiada. Chen Qingshuang, kamu memanfaatkan klinik kesehatan ini untuk meremehkan nyawa orang lain, pengawal, segel klinik ini, dan masukkan wanita penyihir ini ke penjara bawah tanah. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Kakanda Kaisar, kamu mungkin bisa melindunginya sebentar, tapi tidak bisa selamanya. Semua bukti sudah jelas. Meskipun kita membawanya ke hadapan Ayahanda Kaisar, aku, Putri, tidak takut padamu. Bubuk puisi, kamu mencoba pura-pura tiada di hadapanku? Kakak, turutilah perkataan Putri. Cepat akui kesalahanmu. Meskipun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, pikirkanlah juga perasaan pangeran. Pangeran masih belum sembuh dari racunnya. Situasinya sedang sangat sulit. Tindakan cerobohmu ini, apa kamu ingin membuat pangeran memikul tuduhan karena melindungi istri yang bersalah? Lalu menurut adik, apa yang harus aku lakukan? Selama kamu bersedia memohon dan berlutut minta maaf kepada Putri, serta mengakui kemampuan medismu yang buruk, Putri pasti akan mempertimbangkan kedudukan kediaman Perdana Menteri untuk mengampunimu. Kedudukan? Bagiku, yang terpenting adalah siapa yang lebih kuat. Ingin membuatku berlutut? Tanya dulu pada jarum emas milikku ini. Diberi kesempatan tapi kamu malah menolak. Chen Qingshuang, kalau begitu, bersiaplah di penjara bawah tanah. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu berniat melenyapkan bukti itu? Melenyapkannya? Aku akan membuatnya kembali supaya dia bisa menceritakan pada semua orang siapa sebenarnya yang sedang berulah. Ah, sakit sekali. Dia bangkit kembali. Putri, lihatlah. Dewa kematian pun belum mau menjemputnya. Katakan, siapa yang memerintahkanmu? Akui sekarang? Atau tunggu sampai aku memberimu satu tusukan jarum lagi? Saya akan mengaku. Seseorang memberi 100 keping perak dan memintaku minum obat untuk membuat keributan medis ini. Omong kosong. Beraninya kamu mempermainkanku. Pengawal, habisi dia untukku. Tuan Putri,
Daripada meributkan klinikku, lebih baik cemaskan wajahmu sendiri. Apakah belakangan ini kamu selalu merasa wajahmu terasa perih dan bengkaknya tidak berkurang? Kamu, Jika aku tidak salah lihat, pulasan pipi yang kamu pakai itu mengandung logam berat yang bisa merusak wajah secara perlahan. Wajahmu akan segera rusak. mustahil. Wajahku. Chen Qingshuang, pasti kamu yang barusan meracuniku. Tangkap dia. Siapa yang berani menyentuhnya? Ingatlah ini baik-baik. Dia adalah permaisuriku, dan dialah batas kesabaranku. Siapapun yang menyentuhnya, pedangku yang akan membuat perhitungan. Dia bilang aku adalah batas kesabarannya. Tuan Putri, jika tidak segera diobati, wajahmu ini benar-benar akan hancur total. Lebih baik memohonlah padaku. Chen Qingshuang, Cao Jiuce, kalian tunggu saja balasanku. Tuan Putri, dengarkan penjelasan saya. Dasar wanita kejam. Beraninya kamu padahal aku sudah menganggapmu sahabat. Ternyata kamu merusak wajahku dengan pulasan pipi beracun. Pergi dari sini. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Tangkap dia. Chen Qingshuang, aku adalah putri dari keluarga kediaman Perdana Menteri. Aku ini adik kandungmu. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini di tengah jalan. Ayah tidak akan melepaskanmu. Di dalam bedak yang diberikan adik kepada putri, terkandung racun timbal dan merkuri yang sangat berbahaya. Ini adalah niat mencelakai anggota keluarga kerajaan, pangeran, berdasarkan hukum Dakian, mencelakai putri, dan menjebak Putri Wang Fei, hukuman apa yang pantas diberikan? Menurut hukum, kedua tangannya harus dilumpuhkan, dijebloskan ke penjara bawah tanah, dan diproses sesuai keadilan. Tidak, aku tidak melakukannya. Ini Chen Qingshuang yang menjebakku. Pangeran, jangan sampai kamu ditipu olehnya. Seret dia. Nikmatilah perlahan makanan. Di penjara bawah tanah itu, adik. Chen Qingshuang, kamu akan menerima balasannya. Ayah pasti akan menyelamatkanku. Tunggu saja pembalasanku. Tunggu saja. Akhirnya tenang juga. Pangeran, tadi di depan banyak orang, kamu bilang bahwa aku adalah prinsipmu. Apa maksudnya itu? Aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Apa hati Putri Wang Fei terbuat dari batu, sampai tidak bisa merasakannya? Siapa yang tahu kalau pangeran mungkin saja hanya asal bicara di depan umum? Bisa jadi besok, kamu akan membenciku lagi. Sekarang, sudah tahu apa maksudku. Teknik ciuman pangeran, ternyata biasa saja. Apa katamu? Pangeran, tenaga dalam Anda telah kembali ke puncaknya. Selama 6 tahun ini, kita akhirnya berhasil melewatinya. Jangan senang dulu. Di dalam tubuhmu masih ada satu racun terakhir yang tersembunyi sangat dalam. Bahkan laboratoriumku tidak bisa menganalisis kandungannya. Penawar ini sepertinya berada di dalam istana Fengji milik Ratu. Jika tidak disembuhkan, apa yang akan terjadi? Racun ini menyerang otak. Jika melewatkan waktu pengobatan terakhir, walaupun kamu tidak akan tiada, tapi kamu akan koma selamanya, dan menjadi seperti mayat hidup. Ratu itu benar-benar kejam. Saya akan pergi ke istana Fengyi sekarang. Meskipun harus mempertaruhkan nyawa ini, saya akan merebut obat itu kembali untuk pangeran. Pergi sekarang sama saja menyerahkan nyawa. Tenanglah sedikit. Titah dari Ratu. Beberapa hari yang lalu, Putri Zhaoyang berbuat kurang ajar di klinik pengobatan. Yang Mulia merasa sangat bersalah. Jadi beliau mengadakan perjamuan makan malam untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Putri Wang Fei. Dimohon kepada Anda berdua untuk sudi hadir. Minta maaf? Dia takut jika aku tidak cepat-cepat lenyap. Makanya ingin memancing kami ke istana. Dan menghabisi kami sendiri. Ini adalah sebuah jebakan, Pangeran Putri Wang Fei. Jangan pergi. Biar saya saja yang pergi. Jangan pergi. Tidak. Ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk masuk ke dalam istana Fengyi secara terhormat untuk mengambil penawarnya. Jika pergi ke istana malam ini, Ratu pasti menyiapkan rencana untuk menghabisi kita. Jika terjadi sesuatu, aku akan membawamu kabur keluar dari kota istana ini. Demi aku, kamu bahkan rela melepaskan posisi pangeran. Dilepas pun tidak apa-apa. Sial, aku mengakuinya. Aku benar-benar jatuh cinta pada si gila ini. Xiao Jiuce,
bisa atau tidaknya racun itu dihilangkan semuanya tergantung malam ini. Pertarungan ini aku akan menemanimu untuk menang. King Shuang, beberapa hari terakhir kamu pasti sangat terkejut. Aku lihat kamu menjadi jauh lebih kurus. Ini sup penambah stamina yang khusus kusiapkan untukmu. Perhatian sekali ratu ini. Kali ini King Shuang telah membuka klinik di pemukiman warga, memberikan pengobatan gratis, menyelamatkan rakyat, dan meraih jasa besar. Sudah sepatutnya dia diberikan imbalan. Dasar rubah tua ini, bisa-bisanya penawar racun itu tidak dibawa bersamanya. Sangat berhati-hati. Kemampuan medis kakak ipar luar biasa. Zhao Yang sangat kagum. Segelas arak ini, Zhao Yang persembahkan untuk kakak ipar. Selama Shen King Shuang meminum gelas ini, dalam 3 hari organ dalamnya akan membusuk. Xiao Jiuche, bukankah dia adalah kelemahanmu? Aku akan membiarkanmu menyaksikan secara langsung dia tiada di hadapanmu. Jarang sekali Zhao Yang mau merendahkan hati, kamu tidak boleh mengabaikan niat baiknya. Racun darah fosfor kronis. Ratu ini sangat angkuh dalam mencelakai orang. Begitu terang-terangan. Kakak ipar terus menolak mengangkat gelas. Apa karena kamu tidak mau memaafkan Zhao Yang? Penawarnya ada di kediaman ratu. Ada masalah dengan arak ini, tapi aku sudah melacak posisi penawarnya, yaitu ada di Istana Fengyi. Aku akan mengambilnya. Jangan. Penjagaan di Istana Fengyi sangat ketat, terlalu berbahaya jika kamu masuk ke sana. Tenang saja, aku punya cara untuk melindungi diri. Putri terlalu khawatir, aku hanya sedang berpikir bercak busuk di wajah Putri akhir-akhir ini, sepertinya bedak kecantikan terbaik pun tidak akan bisa menutupinya. Wanita yang dulu dikenal sebagai primadona ibu kota, jika menjadi bahan tertawaan nomor 1 di ibu kota, sungguh sangat disayangkan. Shen King Shuang, wanita tidak tahu malu. Akan kuhabisi kamu. Zhao Yang, apa kamu menganggap aku sudah tiada? Lancang, Zhao Yang, di matamu, apa aku ini bukan lagi ayahandamu? Beraninya kamu bersikap tidak sopan di hadapanku. Ayahanda, putrimu ini tidak sengaja melakukannya. Shen King Shuang sengaja memancing amarahku. Aku terjebak lagi oleh trik wanita kejam ini. Tidak sengaja, istriku. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan menghancurkan kediaman Tuan Putri. Lalu adik lihat saja nanti. Apa aku melakukannya dengan tidak sengaja? Pakaian saya sudah kotor, khawatir akan menyinggung perasaan Anda. Mohon izin dari Ibu Suri, agar saya bisa pergi ke pavilion untuk berganti pakaian. Karena kamu tidak mau meminum racun itu, maka pasukan rahasia milikku akan tetap membuatmu tiada. Itu karena Zhao Yang bersikap kekanak-kanakan. Pengawal, bawa Putri Wangsa C ke samping istana Fengji di pavilion Qiu Shuang untuk berganti pakaian. Di sana tenang, tidak akan ada yang mengganggu. Hanya sebatang dupa. Jika aku belum kembali, kamu harus datang mencariku. Berhati-hatilah. Jangan terburu-buru. Aku sudah menyiapkan pembunuh di pavilion Qiu Shuang. Selama Shen King Shuang tiada di sana, Xiao Jiuche pasti akan hilang kendali karena racunnya. Lalu kita bisa menjatuhkannya dengan tuduhan pengkhianatan, sekali main kudayung, 2-3 pulau terlampaui. Benarkah begitu, Ibu Suri? Aku ingin melihat dengan mataku sendiri. Saat Shen King Shuang dihukum dengan tragis. Putri Wang Fei, selagi Anda berganti pakaian di dalam, saya akan berjaga di depan pintu. Dua orang di atas balok atap, 2 orang di balik sekat, dan ada 1 orang lagi yang menonton di luar pintu. Karena kalian ingin menghabisiku, maka aku akan bermain secara maksimal dengan kalian. Memang kalianlah yang aku tunggu. Benda apa ini? Kemana orangnya? Shen King Shuang, apa yang ingin kamu lakukan? Putri? Kenapa bisa Putri? Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Jika kalian tidak tiada, maka akulah yang akan tiada. Ayahanda, King Shuang sudah lama pergi untuk mengganti pakaian. Anak Anda merasa tidak tenang. Izinkan saya permisi undur diri dulu. Pangeran C sungguh sangat protektif terhadap istrinya. Aku juga merasa,
King Shuang sudah meninggalkan perjamuan terlalu lama. Jika dia sampai tersesat di istana ini, itu tidak akan baik. Bagaimana jika aku menemanimu pergi melihatnya? Xiao Juche, saat kamu melihat Shen Qing Shuang sudah tiada dalam keadaan dingin, bagaimana kamu akan sangat terpukul nanti? Bahan obat penawar terakhir sudah kudapatkan. Sungguh licik kau Perdana Menteri Shen. Membuat selir Chen tiada, meracuni pangeran. Ternyata kamu terlibat dalam semua ini. Ada orang datang. Kenapa di halaman ini bahkan tidak ada pelayan istana yang berjaga di pintu? Qing Shuang, apakah kamu ada di dalam? Ini adalah Zhao Yang. Zhao Yang, bangunlah. Tabib kerajaan. Cepat panggil tabib kerajaan. Siapa yang melakukannya? Siapa yang berani menghabisi nyawa putriku? Qing Shuang. Yang mulia, pangeran, kalian akhirnya datang juga. Putri Wang Sace, apa yang sebenarnya terjadi? Saya baru saja masuk ke pavilion Qiu Shuang. Lalu Putri Zhao Yang dengan sangat marah masuk mengikuti saya, mengatakan ingin memeriksa saya apakah saya membawa barang terlarang istana secara pribadi. Siapa sangka beberapa orang pembunuh berbaju hitam itu tiba-tiba muncul begitu saja. Ruangan itu sangat gelap, mereka langsung menyerang dengan brutal sosok orang yang berada di balik tirai. Dalam keadaan darurat, saya bersembunyi di lemari kayu besar itu dan barulah saya berhasil menyelamatkan diri. Tidak mungkin. Para pembunuh semuanya sudah tiada. Hanya kamu yang selamat tanpa luka sedikit pun. Sudah jelas kamu yang melakukannya. Saya mendengar dari dalam lemari, mereka menyadari telah menghabisi orang yang salah dan berkata, gawat yang kita habisi ternyata Putri Zhao Yang. Lalu mereka bertengkar dan berkata, Permaisuri pasti tidak akan memaafkan kita. Daripada dihukum nanti, lebih baik kita mengakhirinya sekarang agar terhindar dari siksaan kejam. Pasti kamu sudah menggunakan semacam sihir. Shen Qing Shuang, Zhao Yangku, jelas-jelas kamu yang sudah menghabisinya. Dasar kamu pembunuh. Yang mulia Ratu, istriku hanyalah seorang wanita lemah. Yang tidak berdaya, bagaimana mungkin dia bisa melenyapkan begitu banyak pembunuh yang sangat terlatih? Apa Anda pikir semua orang di sini buta? Yang mulia Raja, di tubuh pemimpin pembunuh itu kami menemukan lencana milik Istana Fengyi. Yang mulia Raja, saya tidak bersalah. Ini pasti jebakan seseorang. Mana mungkin saya mengutus orang untuk mencelakai putri kandung saya sendiri? Zhao Yang adalah buah hati kesayangan saya. Menyakiti putrimu? Tentu saja kamu tidak akan melakukannya. Tapi bagaimana jika orang yang ingin kamu singkirkan sebenarnya adalah Putri Wang Sace, tapi justru malah mengenai Zhao Yang? Sampaikan titah, blokade istana belakang. Selidiki asal-usul para pembunuh itu sampai tuntas. Ratu, jika terbukti orang-orang ini benar-benar utusan dari istana Fengyi milikmu, aku tidak akan memaafkanmu. Pangeran, saya merasa sangat takut. Saya ingin pulang ke rumah. Ayahanda Kaisar, Qing Shuang sangat terkejut. Putramu ini akan membawanya pulang lebih dulu untuk pengobatan. Pergilah. Pergilah kalian semua. Pangeran, bagaimana kemampuan aktingku? Aku berhasil menipu mereka semua. Shen Qing Shuang, di saat sebatang hiu itu hampir habis terbakar, hanya ada satu pikiran di kepala saya. Jika kamu tetap tidak keluar, saya akan membawa pasukan untuk meratakan istana Fengyi dan membiarkan seisi istana ini menemanimu tiada. Setelah hidup selama 2 kehidupan, ternyata rasanya dilindungi adalah seperti ini. Dewa Perang yang agung, kenapa bisa merasa setakut ini? Bukankah aku sudah kembali dalam keadaan utuh tanpa kurang apapun? Shen Qing Shuang, dengarkan aku baik-baik. Di dunia ini, selain aku, tidak ada yang berhak menentukan hidup dan matimu. Jika kamu benar-benar tidak kembali, jangankan orang-orang di gang ini, aku akan membuat seluruh isi kota kerajaan ini berduka untukmu. Aku juga tidak ingin tiada. Lagi pula di dunia ini, masih ada seorang bodoh yang ketus tapi baik hatinya, yang bahkan satu kalimat serius tentang cinta saja belum pernah dia ucapkan padaku. Sebelum mendengar kata-kata itu, aku belum rela untuk pergi. Kamu benar-benar tidak takut mati. Masih sempat-sempatnya menggodaku di saat seperti ini. Aku takut mati, tapi aku lebih takut miskin. Lihat, penawarnya sudah kudapatkan. Malam ini, racun pangeran
bisa disembuhkan dan dendamku juga sudah terbalaskan. Ini baru benar-benar disebut kemenangan ganda yang sempurna. Xiao Jiuce, lepaskan pakaianmu. Putri, sekarang bukan waktunya untuk melakukan hal seperti ini. Apa yang kamu pikirkan? Penetralan racun butuh suntikan di 6 titik nadi Dumai secara bersamaan. Bagaimana aku bisa menusuk jarum jika kamu tidak melepas bajumu? Ternyata di otaknya benar-benar tidak ada pikiran yang lain. Ini mungkin akan terasa sangat sakit, jadi tahanlah. Aku sudah menderita racun ini selama 6 tahun. Apa aku terlihat takut sakit? Pangeran Putri, apakah berhasil? Pangeran, wajah Anda sudah 6 tahun lamanya. Akhirnya bawahan Anda bisa melihat kembali wajah asli Pangeran. Hei. Shen Qingshuang. Kamu berhasil. Tentu saja. Lihat dulu, siapa putri pangeran ini? Mengapa menangis? Aku hanya merasa senang. Akhirnya aku berhasil membawamu kembali dari ambang kematian. Shen Qingshuang, aku berhutang nyawa padamu. Sepertinya seumur hidup ini pun tak akan cukup untuk membalasnya. Seumur hidup, itu terdengar jauh lebih baik daripada tulisan berpisah setelah semua selesai di surat cerai kita. Sudahlah, jangan sampai kamu menghancurkan halamanku. Kondisi tubuhmu saat ini bahkan jauh lebih kuat daripada sebelum terkena racun. Setelah racun di tubuhmu dibersihkan, hal itu justru mengaktifkan titik nadi meridianmu yang sebelumnya tertekan. Singkatnya, saat ini kamu berada dalam status kekuatan penuh. Kekuatan penuh? Ya, maksudnya kamu tak tertandingi di bawah kolong langit ini. Menjadi tak tertandingi. Itu tidak penting. Yang terpenting adalah, sekarang aku memiliki kemampuan untuk melindungimu. Jangan merayu hal yang paling mendesak bagi kita sekarang. Adalah surat itu. Surat rahasia dari Perdana Menteri Shen untuk Ratu. Dia terlibat dalam konspirasi yang menyebabkan Ibu Suri selir Chen tiada. Dia juga yang meracik langsung sumber racun yang meracunimu. Ayah kandungku sendiri adalah antek yang mencelakai ibumu dan meracunimu. Benar-benar bajingan Perdana Menteri Shen itu. Dendam atas ibunda, racun selama 6 tahun ini, hari ini akan aku tumpas habis. Jangan terburu-buru. Ratu baru saja kehilangan putrinya, dia sekarang seperti ular berbisa yang terluka, sangat berbahaya. Kita harus menyusun strategi terlebih dahulu agar dia dan Perdana Menteri Shen saling serang sendiri, lalu kita habisi semua sekaligus. Kamu punya rencana? Tentu saja, langkah pertama, surat ini tidak akan kita gunakan. Aku akan membiarkan Perdana Menteri Shen masuk ke dalam jebakannya sendiri. Ibu Suri, Anda sudah 3 hari tidak menyentuh makanan. Dendam Zhao Yang pasti akan hamba balas. Balas dendam? Pakai apa kamu membalas dendam? Ayahandamu sudah mengirim orang untuk menggeledah istana Fenyi, semua prajurit rahasiaku sudah musnah, kekuatanku hilang lebih dari setengahnya. Racun Xiao Jiu juga sudah sembuh, dia kini telah pulih kekuatannya, di hadapan pejabat istana, siapa yang berani menyentuhnya? Tapi, Shen Qingshuang sudah melenyapkan Zhao Yang, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tentu saja tidak boleh dibiarkan. Namun sekarang bukan waktunya untuk menyerang secara terang-terangan. Ingatlah ini baik-baik, pisau paling tajam untuk menghabisi seseorang. Bukanlah terbuat dari besi, melainkan dari hati manusia. Maksud Ibu Suri adalah, Shen Qingshuang memiliki sebuah titik lemah yang sangat fatal. Dia masih memiliki pengasuh bernama pelayan senior Liu, yang seluruh keluarganya berada di kediaman Perdana Menteri, sedangkan Perdana Menteri berada di pihak yang sama dengan kita. Dia terlibat dalam masalah selir Chen dan pemberian racun pada Xiao Jiuch. Dia lebih takut dari siapapun jika Xiao Jiuch mengungkit masa lalu. So dia meminta pelayan senior Liu menjadi mata-mata di kediaman Pangeran Che, lalu diam-diam berikan racun dosis rendah pada Shen Qingshuang. Zhao Yang, tunggulah. Ibu Suri akan membuat Shen Qingshuang merasakan penderitaan saat kehilangan orang yang paling dicintai.
Xiao Juce sudah sembuh dari racunnya? Lalu Shen Qingshuang, sejak kapan dia belajar ilmu medis? Sebenarnya makhluk macam apa dia itu? Tuan, Man masih dikurung di penjara bawah tanah. Anda harus memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Menyelamatkannya? Apa kamu tahu bagaimana situasinya sekarang? Xiao Juce telah memulihkan seluruh kekuatan tempurnya. Seluruh pejabat istana sekarang tunduk padanya. Jika dia sampai tahu masalah Selir Chen ada hubungannya denganku, maka seluruh keluarga Shen tidak akan ada satupun yang tersisa. Lalu apa yang harus dilakukan? Man kesayanganku. Permaisuri memintaku memanfaatkan pelayan senior Liu untuk menjadi mata-mata di kediaman Raja Ce. Si tua itu adalah orang yang paling dipercayai Shen Qingshuang. Asalkan bisa mengendalikannya, itu sama saja dengan menanam belati di samping Shen Qingshuang. Benar. Si pelayan tua, pelayan senior Liu itu, asalkan kita mengancam nyawa putranya, dia pasti akan melakukan apa saja. Segera laksanakan. Shen Qingshuang adalah putriku. Aku sangat mengenalnya. Dia terlihat sangat angkuh dan tak terkalahkan. Tapi dia punya satu kelemahan. Dia terlalu perasa terhadap orang-orang di sekitarnya. Cukup sentuh pelayan senior Liu, maka dia akan langsung kacau. Permaisuri ingin memanfaatkanku. Tapi aku pun sedang memanfaatkannya, bukan? Tunggu sampai Xiao Juce dan Permaisuri saling menghancurkan. Maka keluarga Shenku bisa mendapatkan keuntungan besar tanpa bersusah payah. Ibu Asuh, Anda baru saja sembuh dari sakit parah. Biarkan pekerjaan ini dilakukan oleh Cingsing dan yang lainnya. Kenapa harus dikerjakan sendiri? Nyawa saya ini diselamatkan oleh sang permaisuri. Hal kecil seperti ini, saya ingin melakukannya sendiri untuk permaisuri. Kemarin Tuan Besar secara khusus mengembalikan akta kepemilikan budak kepada saya dan menyuruh saya untuk melayani Nona dengan baik di kediaman ini. Perdana Menteri Shen tiba-tiba berbaik hati, itu sangat mencurigakan. Tapi tidak ada yang aneh pada tubuh Ibu Asuh. Anda sudah tua, sebaiknya beristirahat dan menikmati masa tua dengan tenang di kediaman ini. Mulai sekarang tinggal di sini, tidak akan ada yang berani merundung Anda lagi. Mengenai masalah pelayan senior Liu, bagaimana menurutmu? Perdana Menteri Shen tidak mungkin tiba-tiba sadar dan berbuat baik. Dia pasti punya tujuan lain. Lalu kenapa kamu masih membiarkan orang itu di sisimu? Tentu saja harus dipertahankan. Dia adalah pengasuhku dan juga mata-mata dari Perdana Menteri Shen yang dikirim kepadaku. Aku ingin dia berpikir rencananya berjalan lancar agar dia menunjukkan celah yang lebih besar nantinya. Apa kamu tidak takut dia benar-benar akan menyerangmu? Laboratoriumku memantau selama 24 jam semua makanan di dalam kediaman dan kandungan di dalam air minumnya. Jika ada keganjilan sedikit saja, maka pada kesempatan pertama aku akan langsung mengetahuinya. Tapi pengasuh itu adalah orang yang tulus menyayangiku. Jika dia melakukan sesuatu, pastilah dia sedang dipaksa. Aku tidak ingin melukainya. Tenanglah. Aku akan melindungimu sepenuhnya, termasuk pengasuh yang paling kamu pedulikan itu. Pria ini, sejak kapan dia jadi pandai bicara begini? Dahulu Pangeran Ce dikabarkan wajahnya hancur, sekarang parasnya terlihat tampan, bahkan melebihi Pan An dan Song Yu. Hahaha, bagus. Jiu Ce, akhirnya kamu sudah pulih kembali. Kemarilah, biarkan aku melihatmu baik-baik. Ayahanda, racun di tubuhku sudah sepenuhnya bersih. Ini semua berkat istriku, Shen Qingshuang, yang memiliki keahlian medis yang luar biasa. Aku memohon Ayahanda mengeluarkan perintah untuk menganugerahi istriku gelar peringkat 1, serta memberikan papan emas kehormatan medis kepada klinik Qingshuang. Dia masih sering memberikan pengobatan gratis dan menyelamatkan banyak nyawa rakyat jelata. Dia memang sangat layak mendapatkannya. Sangat layak, sangat layak. Wajah asli Xiao Jiuce telah pulih. Dia benar-benar mirip dengan Selir Chen. Dengan karakternya yang seperti itu, dia tidak akan tinggal diam atas kematian ibunya. Sekarang setelah dia disayangi lagi oleh Kaisar, aku harus bertindak lebih dulu sebelum dia mengetahui kebenaran di balik kematian Selir Chen. Putramu dikurung di tambang luar kota. Jika kamu tidak patuh, dia akan segera dihabisi. Nona, saya telah mengecewakanmu. Tapi Minger adalah satu-satunya darah daging saya. Pangeran, Permaisuri, pelayan senior Liu telah menaruh obat di sup jamur putih itu. Aku sudah tahu. Apa kamu ingin menangkapnya? Tidak. Mari periksa dulu obat ini. Penggunaan jangka panjang akan menyebabkan hilang ingatan, lambat bereaksi, dan pada akhirnya akan menjadi seperti orang idiot.
obat ini tidak berwarna dan tidak berbau, sangat sulit dideteksi sungguh niat yang kejam. Dia bukan mengincar nyawaku, tapi ingin merusak pikiranku. Seorang putri Wangsa C yang kehilangan keahlian medisnya hanyalah seekor macan ompong. Bahkan hewan paling buas pun tidak memakan anaknya sendiri. Kamu ini adalah putrinya, dan dia benar-benar sanggup melakukan tindakan kejam ini. Apa sih yang tidak berani dia lakukan? Sedangkan perawat dipaksa melakukan ini, putranya pasti berada di bawah kendali Perdana Menteri Shen. Kita akan menyelamatkannya terlebih dahulu, baru membalas mereka. Lagi pula, aku akan memanfaatkan sup ini. Bagaimana caranya? Aku akan berakting bahwa Permaisuri menjadi bodoh karena diracun, agar Perdana Menteri Shen dan Permaisuri mengira rencana mereka telah berhasil, hingga mereka menjadi lengah, dan kemudian kita akan memancing musuh keluar dari sarangnya. Tuan, Putri Wangsa C belakangan ini bersikap sangat aneh. Kliniknya sudah 3 hari berturut-turut tidak melayani pasien. Menurut informasi dari mata-mata, dia sering melamun sendiri. Bahkan nama para pelayan di kediaman pun dia sudah tidak ingat semuanya. Hahaha, bagus. Bubuk Yunmeng ternyata benar-benar membuahkan hasil. Tunggu sampai dia benar-benar menjadi gila, Xiao Jiuche pun akan kehilangan kekuatan pendukung terbesarnya. Tanpa keahlian medis dan benda-benda aneh miliknya itu, Xiao Jiuche hanyalah seorang raja yang terasing. Suamiku, lalu bagaimana dengan Manman? Setelah aku masuk ke istana untuk menemui Ratu dan melaporkan berita ini, jika Ratu senang, tentu beliau akan membantuku memohon pada Kaisar untuk membebaskan Manman. Baguslah kalau begitu, Tuan sungguh bijaksana. Saat ini, Xiao Jiuche sedang sibuk merawat Shen Qingshuang. Ini waktu yang tepat bagiku untuk menyingkirkannya dan melihat sejauh mana dia bisa melawan. Liu Feng, keberadaan putra ibu asuh sudah berhasil ditemukan? Sudah ketemu. Liu Ming dikurung di 30 li di sebelah utara kota di tambang Tieshi. Tempat itu terlihat seperti milik Kementerian Pendapatan, tapi sebenarnya itu properti pribadi milik Perdana Menteri Shen. Di sana ada hampir 100 penambang yang ditawan. Semuanya adalah tenaga kerja paksa yang dijebak oleh Perdana Menteri Shen dengan berbagai macam tuduhan palsu. Mendirikan tambang pribadi, menahan warga sipil, dan korupsi hasil tambang. Ayahku ini sungguh memberiku sebuah kejutan yang sangat besar. Besok malam, aku akan mengirim pengawal bayangan untuk menyelamatkan mereka. Sekaligus mengamankan buku kas dan saksi dari tambang tersebut. Itu saja tidak cukup, tuduhan tambang saja tidak bisa menjatuhkannya. Dia sudah bertahun-tahun berkuasa di pemerintahan, pengikutnya sangat banyak. Yang aku butuhkan adalah bukti kuat kerjasamanya dengan Ratu dalam merencanakan tiadanya Selir Chen. Untuk membuatnya tidak akan pernah bisa bangkit lagi gitu, oke. Benda ini bisa merekam semua suara dalam jarak 5 depa. Aku akan mengirimkannya ke ruang kerja Perdana Menteri Shen. Barang-barang milikmu ini setiap saat selalu membuatku merasa bahwa kamu bukan berasal dari dunia ini. Aku memang pada dasarnya bukan dari dunia ini. Tapi dunia ini ada kamu. Jadi aku bersedia untuk tinggal. Bibir permaisuriku ternyata semakin manis saja. Kamu belum mencobanya? Bagaimana bisa tahu manis atau tidak? Sudah kucoba, dan memang rasanya manis. Karena pangeran sudah merasakannya, maka sekarang giliran aku untuk membalas budimu. Liu Ming. Kamu siapa? Pangeran Xiao Jiuche. Ibumu ada di kediamanku. Ibumu baik-baik saja dan aman. Malam ini aku akan membawamu pulang. Lepaskan semua belenggu mereka sekarang juga. Buku besar tambang, daftar staf, dan catatan keluar masuk biji tambang. Jangan sampai ada satupun yang tertinggal.
Ming-er. Ming-er. Nona, saya telah berdosa. Saya memasukkan racun ke dalam sup Anda. Ini karena dipaksa oleh Perdana Menteri Shen, dia bilang. Jika saya tidak patuh, dia akan menghabisi putra saya. Saya tahu saya telah berbuat salah. Tolong hukum saja saya. Ibu asuh, aku sudah lama mengetahuinya. Sup-sup itu tidak pernah kuminum sedikit pun. Anda sudah tahu? Ibu asuh, kamu adalah orang yang melihatku tumbuh dewasa sejak kecil. Katamu, saat Perdana Menteri Shen mengembalikan akta perbudakanmu, aku sudah menebak bahwa kamu sedang ditekan. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya membenci orang yang memaksamu. Perdana Menteri Shen, kamu menekan ibu asuh milikku, mencelakai ibuku, meracuni suamiku, dan mengkhianatiku demi martabatmu. Semua utang ini akan kuhitung satu persatu, semuanya aku ingat. Yang Mulia, ada kabar baik. Laporan rahasia saya mengonfirmasi bahwa Putri Wangsa C sudah mulai menunjukkan gejala kebodohan yang nyata. Kabarnya dia bahkan sering salah memanggil nama pangeran. Bagus sekali. Tanpa wanita itu, Xiao Jiuche hanyalah seekor serigala tanpa taring. Perdana Menteri Shen. Apa langkah kita selanjutnya? Saran saya adalah bertindak selagi ada kesempatan. 3 hari lagi adalah ulang tahun Ibu Suri. Para pejabat akan datang ke istana untuk memberi selamat. Saya telah bekerja sama dengan 12 menteri dari 6 departemen untuk bersama-sama mengajukan petisi di tengah pesta dengan alasan bahwa Putri Wangsa C bermasalah, mengidap penyakit aneh, meminta kaisar untuk mengeluarkan titah demi menghapus posisi Putri Wangsa C, lalu memilih putri dari keluarga terpandang lainnya untuk dinikahkan kepada Pangeran C. Luar biasa. Setelah menyingkirkan Shen Qingshuang, maka patahlah tangan kanan Xiao Jiuche. Lalu, kemudian Yang Mulia Putra Mahkota akan mengusulkan untuk mengirim Pangeran C menjaga perbatasan. Singkatnya, dia akan dibuang. Tanpa keterampilan medis dan kecerdasan permaisurinya, dia akan sendirian di perbatasan. Dalam waktu 3 tahun, dia akan hancur tak bersisa. Rencana yang bagus. Asalkan adik ke-9 meninggalkan ibu kota, takhta ini akan aman di tanganku. Semuanya sudah terekam. Percakapan Ratu dengan Perdana Menteri Shen, bahkan Putra Mahkota juga terlibat. Paket lengkap berisi 3 orang. Kapan kita akan bergerak? Saat hari ulang tahun Ibu Suri. Mereka ingin membuangku di pesta itu, maka aku akan melakukan hal yang sama di depan semua pejabat pemerintah untuk membongkar semua kejahatan yang mereka lakukan. Akan kubuat mereka jatuh paling keras di saat mereka merasa paling menang. Shen Qingshuang, terkadang aku merasa kamu lebih hebat dari seorang pangeran. Bukankah itu berarti kamu rugi? Menikahi seorang istri yang jauh lebih hebat darimu. Tidak rugi sama sekali. Istriku jauh lebih hebat dariku. Aku sangat beruntung. Pandai sekali bicaramu. Kemana perginya pangeran dingin yang dulu mencekik leherku? Sudah berubah karena pengaruhmu. lihatlah tingkah bodohnya itu, bubuk Yunmeng memang sangat berguna. Selanjutnya, kita lihat saja pertunjukan dari Perdana Menteri Shen. Yang Mulia, saya memiliki satu hal yang harus saya sampaikan. Sebagai seorang ayah, hati saya sangat hancur. Mohon belas kasihan Yang Mulia. Izinkan Putri Wangsa C pulang untuk memulihkan diri, dan carikanlah pasangan lain yang lebih pantas. Saya setuju. Jika Putri Wangsa C menderita penyakit mental, dikhawatirkan akan merusak garis keturunan kekaisaran. Saya juga setuju. Pangeran C memiliki jasa yang luar biasa. Beliau tidak boleh terhambat oleh masalah ini. Jiuche, bagaimana menurutmu mengenai hal ini? Ayahanda, putramu ingin menyampaikan sesuatu. Sebelum para tuan-tuan mencemaskan Tuan Putri, lebih baik biarkan Tuan Putri menyampaikannya sendiri. Terima kasih atas perhatian para tuan-tuan sekalian. Tapi penyakitku ini sudah sembuh hari ini. Karena Perdana Menteri Shen sangat mengkhawatirkan penyakit putrinya, maka aku juga akan membalas budi.
dengan mengkhawatirkan bisnis ayah. Apa yang terjadi di sini? Tonton sekalian, orang-orang ini adalah penambang dari tambang biji besi di utara kota. Secara lahiriah, tambang ini berada di bawah otoritas Kementerian Pendapatan, tapi sebenarnya adalah aset pribadi Perdana Menteri Shen. Dia menggunakan berbagai tuduhan yang tidak berdasar untuk memaksa warga menjadi kuli dan merampas hasil tambang mereka. Selama 6 tahun terakhir, ia telah menggelapkan 300.000 keping perak. Bukti pembukuannya ada di sini, dan saksi matanya juga ada di sini. Kamu hanya asal bicara dan memfitnahku. Buku catatan keuangan ini semuanya palsu. Palsu? Lalu luka-luka di tubuh para penambang ini, apakah itu juga palsu? Yang Mulia, saya ditangkap oleh Perdana Menteri Shen dan dijebak di tambang selama 3 tahun. Seluruh keluarga saya hingga saat ini tidak tahu di mana keberadaannya atau apakah mereka masih hidup. Perdana Menteri Shen, beraninya kamu berbuat seperti itu. Yang Mulia, saya dijebak. Ini semua rencana jahat Pangeran Che dan Shen Qingshuang yang bekerja sama untuk memfitnah saya. Dijebak? Baiklah. Kalau begitu, mari kita lihat hadiah besar yang kedua. 3 hari lagi di ulang tahun Ibu Suri, tulis petisi bersama untuk mencopot gelar Putri Wangsa Che. Copot gelar Shen Qingshuang, lalu hancurkan pendukung Xiao Jiuche. Selama adik ke-9 pergi dari ibu kota, tahta kerajaan akan aman. Permaisuri, kamu bekerja sama dengan Perdana Menteri, ingin mencopot menantuku, dan mengasingkan putraku. Yang Mulia, saya melakukan ini hanya demi putra mahkota. Zhao yang milik saya sudah tiada, saya tidak boleh kehilangan putra mahkota lagi. Karena Permaisuri telah menyinggung soal Putri Zhao Yang, maka silakan terima hadiah besar yang ketiga ini. Surat ini adalah surat rahasia tulisan tangan Perdana Menteri Shen 6 tahun lalu yang dikirimkan kepada Permaisuri. Di dalam surat tersebut tercatat jelas bahwa berpulangnya Selir Chen adalah hasil rencana licik Permaisuri dan Perdana Menteri Shen. Racun yang ada di tubuh Pangeran Che dan Xiao Jius, bibit racunnya diracik oleh Perdana Menteri Shen sendiri dan Permaisuri yang bertugas meracuninya. Selir Chen, kalian yang telah menyebabkan Selir Chen tiada. Ayah, selir ibu milikku tiada karena dibunuh, dan racun di tubuhku pun karena niat jahat mereka. 6 tahun aku hidup dengan memakai topeng, semuanya demi kebenaran di hari ini. Pengawal, gelar Permaisuri dicopot dan dia dibuang ke Istana Dingin, jabatan putra mahkota dicabut, dan dia dipenjara di Mahkamah Agung. Jabatan Perdana Menteri Shen diberhentikan, dan seluruh hartanya disita. Masukkan dia ke penjara langit untuk menunggu hukuman. Shen Qingshuang, kamu telah membuat Zhao yang milikku tiada. Perhitungan ini, meski aku jadi hantu pun tidak akan kulepaskan. Yang Mulia Permaisuri, sebelum jadi hantu, sebaiknya kamu jalani sisa harimu dengan baik di Istana Dingin. Shen Qingshuang, aku ini ayah kandungmu. Beraninya kamu bersikap begitu kejam kepada ayahmu sendiri. Kamu akan dihukum oleh langit. Kamu telah menghabisi ibuku, meracuni suamiku, bahkan memaksa ibu asuh meracuniku. Dari mana kamu punya muka untuk menganggapku putrimu? Kamu tidak layak. Sudah berakhir. Akhirnya semua ini berakhir. Belum berakhir. Kamu pernah berkata, ada si bodoh yang sulit menunjukkan perasaannya, dan masih berutang sepatah kata padamu. Apa Anda tidak memeriksa dokumen kekaisaran lagi? Tidak lagi. Hari ini ada hal yang jauh lebih penting. Hal apa itu? Surat cerai? Apa dia sungguh ingin berpisah denganku? Racunnya sudah sembuh, dendam pun sudah terbalas. Dia sudah tidak menginginkanku lagi. Anda Shen Qingshuang, kamu telah menyembuhkan racun di tubuhku, sudah melihat wajahku, dan juga sudah melihat isi hatiku.
Kamu pernah bilang bahwa ada orang bodoh yang berutang satu kalimat kepadamu. Aku mencintaimu. Ini hanya ini. Aku si Putri Wang Fei ini sudah menyelamatkan nyawamu, membantumu balas dendam, menyembuhkan racunmu, mengalahkan ratu dan Perdana Menteri Shen, dan kamu hanya membalasnya dengan 3 kata saja? Lalu berapa banyak kata yang kamu inginkan? Setidaknya tambahkan kata selamanya. Selamanya? Hingga maut memisahkan? Apakah itu cukup? Lumayan lah. Pangeran, ada kabar dari istana? Kaisar memutuskan untuk mengangkat Anda sebagai putra mahkota. Aku sudah tahu. Lalu bagaimana maksud Anda? Berhenti di sana. Jangan terburu-buru, tunggu sampai dia selesai. Dan biarkan dia yang memutuskannya. Biarkan Putri Wang Fei yang memutuskan. Jika dia tidak ingin menjadi putri mahkota, aku tidak akan menjadi putra mahkota. Jika dia ingin terus membuka klinik, aku akan membukanya untuknya di seluruh negeri. Jika dia ingin kembali ke dunianya yang modern, aku akan pergi bersamanya. Pangeran, apakah Anda serius? Putri Wang Fei, apa kamu ingin menjadi putri mahkota? Lepaskan aku, anak itu akan melarikan diri. Putri mahkota apa? Ayahanda ingin mengangkatku jadi putra mahkota. Jika kamu tidak bersedia, aku akan menolaknya. Apa menurutmu aku, Shen Qingshuang, adalah tipe orang yang tidak menyukai jabatan tinggi? Memangnya ada apa dengan putri mahkota? Ratu saja berani aku lawan. Perdana Menteri Shen pun berani aku tuntut. Pasukan berani mati pun sanggup aku hadapi. Hanya posisi seorang putri mahkota, apa aku tidak pantas mendapatkannya? Kalau begitu jadilah. Tapi aku punya syarat. Katakan saja. Pertama, klinik Qingshuang tidak boleh tutup. Aku ingin terus mengobati rakyat. Kedua, tidak ada selir di istana belakang. Hanya boleh ada aku seorang. Ketiga, setiap hari kamu harus mengatakan bahwa kamu mencintaiku. Kurang 1 kali saja, kamu dihukum minum 3 mangkuk obat pahit. Setuju. Sebelum berpindah ke dunia ini, aku pikir arti hidup adalah menjadi dokter terbaik dan menerbitkan jurnal terbaik. Tapi setelah berpindah kemari, aku baru menyadari bahwa arti hidup sebenarnya adalah bertemu dengan seseorang yang pantas untuk kamu perjuangkan mati-matian, lalu bersama dengannya, mengubah dunia yang menyebalkan ini menjadi kehidupan yang kita impikan.